Pribumi mental inlander pasti lebih memuliakan para Habib Alwi daripada para ulama asli pribumi. Benarkah? Benarkah pernyataan para pakar ahli politik dan hukum Indonesia ini? Coba mari kita renungkan. Jika mayoritas rakyat pribumi asli memiliki mental sebagai pejuang yang lebih memuliakan bangsanya sendiri daripada bangsa-bangsa lain di negeri ini, maka penjajah dari bangsa manapun di negeri ini akan langsung diperangi bersama dan segera terusir. Ini rumus pertama. Jadi, jika mayoritas rakyat pribumi, mayoritas rakyat Nusantara yang asli ini memiliki mental sebagai pejuang yang lebih memuliakan bangsanya sendiri daripada bangsa-bangsa lain di negeri ini, entah itu bangsa Eropa, entah itu bangsa Cina, entah itu bangsa Jepang, entah itu bangsa Arab, entah itu bangsa Yaman. Pokoknya kalau mayoritas rakyat pribumi itu lebih bangga terhadap bangsanya sendiri, maka mereka akan kompak bersatu, akan mengusir segala bentuk penjajahan di negeri ini. Baik itu penjajahan secara militer, baik itu penjajahan secara ekonomi, baik itu penjajahan secara spiritualitas. Ini semuanya kalau memang rakyat pribumi mayoritasnya memiliki mental pejuang. Namun sayangnya, bangsa pribumi masih banyak yang bermental inlander, menganggap bangsa lain di negeri ini lebih mulia dari dan lebih utama, lebih mulia dan lebih utama daripada bangsa sendiri. Sehingga pribumi yang bermental inlander ini akan berusaha mati-matian, berjuang mati-matian memusuhi bangsanya sendiri, karena bangsanya sendiri dianggap lebih rendah dan lebih hina. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Oleh sebab itulah, jika memang rumus yang sudah dikatakan oleh pakar ahli politik, ahli hukum tata negara kita mengatakan bahwa pribumi inlander yang bermental inlander itu pasti akan lebih memuliakan para habaib alwi daripada para ulama pribumi, maka ini bisa dinyatakan benar. Kita lihat sajalah pribumi-pribumi yang lebih mengunggulkan para habaib alwi itu, sebenarnya mereka tidak bangga terhadap para ulama asli pribumi. Mereka lebih suka dengan ucapan-ucapan yang menipu. Karena sifatnya penjajah itu biasanya ucapannya manis, menipu diputar-putar. Dan mereka sangat lihai sekali untuk memecah belah, mengadu domba. Coba kita ingat, zaman Belanda itu justru yang berperang bukan Belanda melawan rakyat pribumi, tetapi yang berperang adalah pribumi lawan pribumi. Ya, contoh sajalah kita lihat film-film. Contoh misalnya film Jaka Sembung zaman dulu itu Jaka Sembung tidak langsung berhadapan dengan Belanda, tetapi Jaka Sembung berhadapan dengan orang-orang pribumi yang disewa oleh Belanda. Nah, demikian pula para pejuang-pejuang bangsa kita senantiasa melawan pribumi sendiri, karena yang dilawan adalah para pribumi yang bermental inlander. Oleh sebab itulah, bagaimana caranya ini agar pribumi banyak yang bermental pejuang? Ayo kita renungkan dan kita pikir bersama. Bagaimana caranya agar semakin banyak rakyat pribumi ini yang bermental pejuang, yang mencintai bangsanya sendiri, lebih mencintai bangsanya sendiri, lebih membanggakan bangsa sendiri, lebih untuk giat belajar kepada bangsanya sendiri. Sehingga kalau sudah semakin terjadi kekompakan, sesama bangsa sendiri akan saling mencintai. Nah, kalau sudah sesama bangsa sendiri akan saling mencintai, persatuan dan kesatuan akan semakin kuat dan kokoh. Sehingga bangsa manapun yang datang di negeri ini dengan janji-janji yang manis, dengan ucapan-ucapan yang manis, tidak akan mudah dipercaya. Kita lihat sajalah perjuangan Pangeran Diponegoro. Tatkala pribumi itu sudah mulai marah dan bangkit bersama, maka penjajahan Belanda hampir saja kalah. Tapi ingat,
Yang namanya penjajah selalu menggunakan akal bulus. Akal bulus menipu, membodohi, membohongi. Sama, pribumi ini senantiasa menjadi korban. Baik itu yang menjajah orang Eropa atau orang Jepang atau orang Arab atau orang Yaman, sama. Motifnya sama. Kalau mereka ingin bertahan lama di Nusantara, mereka harus menggunakan kata-kata yang manis, yang menipu, yang membodohi begitu. Nah, anehnya kalau rakyat pribumi yang bodoh dalam hal ini adalah bodoh tentang kebangsaan, bodoh tentang bagaimana mempertahankan tanah air dan cinta sesama bangsa sendiri. Mungkin secara baca kitab mereka pintar, ya, tekstualnya pintar, tetapi aplikasinya mereka nol besar. Maka orang-orang semacam inilah yang akan dijadikan alat oleh para penjajah di pribumi. Banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang pintar secara teori, ya, dalam disiplin ilmu tertentu mereka pintar. Tetapi di dalam mencintai negara dan bangsanya, memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme, ini kurang. Contohnya misalnya ada orang Islam yang pandai baca kitab kuning gundul, tekstual. Mereka seolah-olah ya dipakai oleh sekelompok orang penjajah akan menggunakan nama Islam. Islam sebagai fanatisme buta. Inilah yang akan dipakai. Jadi fanatisme terhadap Islam akan dibenturkan kepada cinta tanah air, cinta NKRI. Ini kita harus paham. Oleh sebab itulah kita sebagai orang asli pribumi, kita harus paham. Oh iya, saya adalah orang Indonesia. Saya orang Islam yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka saya harus bisa rahmatan lil alamin, khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalau betul-betul ilmunya luas. Nah, kalau orang itu ilmunya luas akan menjadi rahmatan lil alamin. Ya khususnya di negara sendirilah, syukur-syukur sampai ke negara lain. Oleh sebab itulah silahkan para netizen ya untuk berkomentar. Nah, kalau seandainya saat ini masih banyak rakyat pribumi yang bermental inlander, berarti perjuangan kita untuk menyadarkan rakyat pribumi masih sulit, masih susah. Mengapa ya? Karena itu tadi, masih terlalu banyak rakyat pribumi yang bermental inlander, lebih berani dan lebih suka memusuhi bangsa sendiri karena mereka tidak percaya diri terhadap kemampuannya mereka sendiri, sehingga mereka lebih memuliakan bangsa lain di negeri ini, entah itu bangsa Eropa, entah itu bangsa Arab, entah itu bangsa Jepang, bangsa Cina maupun bangsa Yaman. Demikianlah, semoga menjadi perhatian kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.